Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti sebuah pembinaan iman Kristen berkaitan dengan tema penyakit dari Tuhankah. Nah, saudara, sebagaimana kita ketahui pada saat ini kita sedang berada di dalam masa pandemi akibat COVID-19 yang sebenarnya melanda hampir seluruh dunia. Di Indonesia saja menurut data pemerintah pada hari ini, 22 Mei 2020, sudah ada 20.796 orang yang terinfeksi COVID-19 dan yang meninggal dunia 1.326 orang. Namun tetap ada berita baik karena yang sembuh berjumlah 5.057 orang. Nah, hari ini kasus yang bertambah itu 634, sementara kasus yang tertinggi mungkin di hari kemarin, yaitu berjumlah 973 kasus. Nah, saudara-saudara, hari ini saya tidak akan secara khusus membahas penyakit yang diakibatkan oleh virus corona, melainkan penyakit secara umum, karena bukan saja COVID-19 yang merenggut nyawa manusia, melainkan ada juga penyakit-penyakit lainnya. Bahkan, saudara, kalau kita boleh memperhatikan penyakit TBC saja, itu sempat menelan korban jiwa di tahun 2019 itu diperkirakan oleh WHO ada 1,8 miliar orang itu yang terkena TBC, dan yang meninggal itu di tahun 1918 ada sekitar 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal karena TBC. Jadi saudara, ada banyak penyakit sebenarnya yang dapat menyebabkan kematian dari seseorang. Misalnya saja serangan jantung ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, kanker dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bicara secara umum tentang penyakit itu. Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana penyakit itu atau asal-usul daripada penyakit itu, mau nggak mau kita harus kepada penciptaan, di mana kita melihat di dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua, di mana kalau kita lihat Kejadian pasal 1, di sana tertera Allah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya dalam waktu 6 hari lamanya. Lalu kemudian kita melihat setelah Allah menciptakan dunia ciptaannya ini, dia melihat bahwa sungguh amat baik. Itu yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 31a. Dengan demikian, saudara, kita boleh memahami bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih itu telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, dan dia melihat sungguh amat baik. Jikalau Allah yang berkata demikian, maka pastilah apa yang dia ciptakan memang itu sungguh amat baik, saudara. Lalu kemudian kita sampai kepada Kejadian pasal yang kedua, di mana itu lebih banyak. Pendeta Richard, ya. Kalau nggak salah Pendeta Richard tadi mau share PowerPoint, ini belum ter-share. Oh, belum ter-share ya? Iya. Oh, sorry. Maaf ya, saya interupsi di tengah-tengah. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, coba dulu ya. Share PowerPoint dulu. Gimana caranya, Sak? Saya pandu ya, Kok. Ya. Pertama, Koko ke share screen dulu, kemudian masuk ke... Itu YouTube kayaknya belum mulai ya? Ya, Kok. YouTube ada sedikit masalah sedang ditangani secara teknis. Terima kasih, silakan dilanjutkan, Pak Richard. Ya, oke. Saya ulang aja lah ya. Saudara, ketika kita bertanya tentang penyakit itu dari Tuhankah, atau berkaitan dengan asal-usul dari penyakit, mau nggak mau memang kita harus masuk kepada penciptaan dari dunia ini yang dijadikan oleh Allah, yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita jumpai bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam waktu 6 hari lamanya. Nah, dengan demikian, saudara, kita dapatin bahwa waktu Allah selesai menciptakan, di dalam ayat yang ke-31 pasal yang pertama ini, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oleh karena itu, saudara, kita mendapati Allah yang maha kuasa penuh kasih telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan dia sendiri yang mengatakan sungguh amat baik. Nah, kalau Allah sendiri yang mengatakan sungguh amat baik, maka pastilah itu sungguh amat baik, saudara.
Nah, kemudian di dalam Kejadian 2, kita mendapati lebih banyak itu berbicara tentang penciptaan manusia dan perintah Allah kepada manusia. Nah, saudara, di mana perintah Allah kepada manusia? Kita lihat di dalam ayat 16 sampai 17, di mana di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara-saudara, inilah sebuah perintah yang Allah berikan sebenarnya kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, kemudian saudara berlanjut ke dalam pasal yang ketiga, maka kita menjumpai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, itu kita jumpai khususnya di dalam ayat yang ke-6. Itu jelas sekali dikatakan bahwa perempuan itu, atau Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dan inilah dosa telah ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, saudara, dengan dosa yang terjadi di dalam hidup manusia, maka tentu itu punya akibat sebagaimana yang Allah katakan tadi, saudara. Akibat daripada dosa yang pertama, atau akibat dari dosa asal ini, kita jumpai yang pertama adalah kematian rohani. Ketika dikatakan pada saat kamu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pada saat itulah kamu akan mati. Kenyataannya, saudara, Adam dan Hawa itu masih hidup. Bahkan kalau kita cermati, Adam itu berusia sampai 930 tahun. Nah, itulah sebabnya kita mendapati apa maksudnya kematian yang Allah katakan kepada mereka. Ternyata mereka tidak mati, tetapi yang jelas ada terjadi kematian rohani. Nah, ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 5, di mana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu kemudian, saudara, di dalam ayat yang kelima, saya ingin kutip dari 4 sampai 5, saudara, di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nah, saudara, kalau kita lanjut sampai dengan ayat yang ke-6, dikatakan di sana, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Inilah kematian rohani yang pertama kali terjadi. Artinya, relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu intim antara Allah, Sang Pencipta, dengan Adam dan Hawa, manusia ciptaannya itu telah terputus. Nah, saudara-saudara, ketika itu terjadi, maka kita dapati bahwa sesungguhnya mengikuti dosa yang pertama ini adalah terjadinya kerusakan total dalam diri manusia, atau kerusakan total dalam diri natur manusia. Nah, saudara, kerusakan total ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, saudara. Ini menjadi jelas. Sebelumnya kita sudah dapati bahwa ketika dosa itu merambah di dunia manusia, Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, melahirkan anak keturunan yang juga sudah jatuh dalam dosa, maka tidak heran kalau kita menjumpai Kain itu membunuh adiknya Habel. Lalu kemudian berlanjut sampai dengan Kejadian 6 ayat 5, kita boleh melihat bahwa ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah kerusakan total dalam natur manusia, bahwa kecenderungan hati dari manusia itu adalah berbuat dosa, atau melakukan kejahatan semata-mata. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sinilah kita pun mendapati bahwa sebenarnya
Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 18 menuliskan kepada kita, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Rasul Paulus mendapati bahwa dirinya sebagai manusia itu punya natur manusia yang rusak total, yang kecenderungan hatinya berbuat dosa, di mana tidak ada yang baik, sekalipun ada kehendak di dalam dirinya, tetapi bukan untuk berbuat hal yang baik. Bahkan Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 23, dia mengatakan bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, kemudian akibat dosa yang berikutnya bukan hanya kerusakan total dalam natur manusia. Kita pun mendapati bahwa perubahan di dalam alam, saudara. Perubahan yang seperti apa, saudara? Di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 18, kita mendapati bahwa Allah itu berfirman kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, saudara, di dalam kematian rohani, kerusakan total dalam natur manusia, ternyata itu mempengaruhi juga alam semesta. Khususnya Allah menjatuhkan kutuk kepada tanah. Sehingga tadinya perintah untuk bekerja di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 itu bukan sesuatu yang menyulitkan, bukan sesuatu yang berat. Tetapi ketika tanah itu dikutuk oleh Tuhan, maka untuk mencari rezeki itu ada kesulitan, ada kesusahan, ada perjuangan. Bahkan munculnya semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu. Ini membuat satu kesulitan yang dihadapi oleh manusia ciptaan Allah. Nah, saudara, selanjutnya akibat apa lagi yang terjadi? Yaitu kematian jasmani. Nah, kalau kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 19, dikatakan di sana dengan berperlu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, saudara, disinilah kita melihat bahwa sesungguhnya kematian jasmani yang terjadi itu menyebabkan, kalau hari ini kita tanya, adalah kabar misalnya seseorang yang kita kenal meninggal, maka pertanyaan yang paling pertama kita ajukan, sakit apa dia sampai dia meninggal dunia? Nah, itulah sebabnya, saudara, kematian jasmani ini itu terjadi secara umum kalau kita dapati itu melalui penyakit. Walaupun memang ada yang meninggal karena kecelakaan, atau ada bencana alam misalnya. Tetapi rata-rata kita jumpai kematian jasmani itu terjadi karena sakit penyakit. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita mencermati lebih jauh, maka kita jumpai dosa itu begitu pengaruhnya sangat luar biasa. Bukan terjadi dalam diri manusia, tapi juga terjadi di dalam diri atau di dalam alam semesta. Bahkan, saudara, kalau kita boleh melihat apa yang terjadi, perubahan yang terjadi ini, saudara, di mana kita jumpai bahwa sebenarnya Allah tidak pernah menciptakan binatang buas. Ya, coba saudara perhatikan Kejadian 1:30, di mana binatang itu diberikan makanan tumbuh-tumbuhan hijau. Tetapi kemudian kita dapati hari ini ada binatang buas, bukan? Bahkan kadang-kadang binatang buas itu mengancam nyawa kita ketika kita mungkin mendaki gunung atau bepergian di hutan. Itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan karena bisa saja kita diserang oleh binatang buas. Sehingga kejadian kematian jasmani atau perubahan yang terjadi di dalam alam itu membuat sebenarnya manusia yang tadinya diciptakan untuk berkuasa atas alam, untuk berkuasa dan ikan-ikan di laut, burung-burung di laut, dan binatang melata yang merayap dan lain sebagainya, ternyata binatang itu pun bisa balik menyerang manusia.
Nah, inilah perubahan alam yang terjadi. Dan di dalam perubahan alam inilah kita dapati sebenarnya ada mutasi genetika. Binatang yang tadinya makan tumbuh-tumbuhan bisa sekarang berbalik memakan sesamanya atau memakan juga manusia, bisa menyerang manusia. Di sisi yang lain, ada mutasi genetika yang terjadi di dalam bakteri, virus, maka muncullah sakit penyakit yang kelihatannya makin kesini ini makin banyak penyakit-penyakit yang kita alami. Nah, itulah sebabnya kita melihat dampak dari dosa itu sangat luar biasa. Bahkan dosa itu begitu serius pengaruhnya terhadap manusia secara pribadi dan juga terhadap dunia ciptaan Allah. Maka mungkin ada di antara saudara akan mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menghancurkan ciptaannya dan menciptakan yang baru? Kalau kita mau menyelidiki lagi kitab Kejadian, khususnya di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-8, kita dapati bahwa Tuhan itu memusnahkan bumi dan isinya dengan mendatangkan air bah. Dan yang diselamatkan hanya Nuh sekeluarga, 8 orang saja. Nuh istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Jadi mereka berjumlah 8 orang yang diselamatkan. Sehingga kita lihat bahwa sebenarnya sangat mudah bagi Tuhan Allah itu memusnahkan bumi dengan segala isinya. Dan Dia yang berkuasa itu bisa saja menciptakan manusia yang baru. Adam dan Hawa dimusnahkan, lalu ciptakan yang baru. Tetapi mengapakah Tuhan Allah kita ini tidak melakukan hal yang demikian? Ini sebuah pertanyaan yang harusnya menjadi pergumulan kita semua. Nah, saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, kalau Allah itu menghancurkan manusia atau memusnahkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, lalu menciptakan manusia yang baru, yang mungkin tidak jatuh dalam dosa, mungkin itu bisa saja terjadi, saudara. Tetapi kalau Allah melakukannya itu, maka Allah sebenarnya mengakui sebuah kekalahan terhadap iblis. Karena kita tahu bahwa iblislah yang menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Nah, kalau Allah memusnahkan Adam dan Hawa, maka Allah mengakui kegagalannya dalam menciptakan manusia. Itulah sebabnya Allah tidak menghancurkan atau memusnahkan Adam dan Hawa. Justru Allah tetap mempertahankan ciptaannya. Dan Allah membiarkan hidup. Dan bukan berarti Allah lepas tangan. Tapi Allah tetap berdaulat di dalam segalanya. Nah, yang menarik, saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 ini, kita menjumpai bahwa Allah yang maha bijak itu sebenarnya mempunyai rencana yang lebih agung, rencana yang lebih mulia, rencana yang luar biasa, yang kalau kita pikirkan dengan akal sehat kita, kelihatannya itu tidak nyampe untuk memikirkannya. Tetapi Allah berkenan untuk memulihkan manusia yang sudah rusak total itu, untuk menjadi ciptaan yang baru. Di mana itu terjadi dan bagian mana di dalam Kejadian 3 ini memberitahukan kepada kita. Maka kita lihat bahwa Allah sebenarnya menciptakan ulang manusia yang sudah rusak total ini adalah terjadi di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita pun menjumpai sebenarnya ada Kristus dalam Kejadian pasal yang ketiga. Terutama kita melihat Kejadian 3 ayat 15, di mana dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, yaitu antara iblis dan perempuan. Dan keturunanmu, ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Di mana dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala ular, sekalipun ular masih sempat untuk meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Nah, saudara, kalau kita cermati baik-baik, di dalam kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia, tentu kita dapati tidak ada benih dari Yusuf. Benih laki-laki tidak ada. Tetapi justru memang keturunan perempuan. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih Yusuf.
Sehingga keturunan perempuan itulah yang lahir, dan di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus menginjak kepala ular. Itulah sebabnya saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini sering disebut proto-evangelium, Injil yang pertama. Maka sejak kejatuhan manusia dalam dosa, sebenarnya Injil pertama sudah diungkapkan, yaitu ada keturunan dari perempuan yang akan meremukan kepala ular atau mengalahkan iblis itu dan memulihkan manusia yang rusak total itu menjadi ciptaan yang baru. Di sisi yang lain, saudara, bukan hanya di dalam pasal 3 ayat 15 ini, tetapi di dalam pasal yang ketiga. Mari kita membandingkan Kejadian 3 ayat yang ke-7 dan Kejadian 3 ayat yang ke-21. Nah, saudara, kita dapati di sini bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Maka saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, tadinya mereka telanjang. Tetapi waktu mereka jatuh, mereka baru sadar mereka telanjang. Dan ada rasa malu yang mereka dapati, sehingga mereka cepat-cepat menyemat daun pohon ara dan membuat jawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi mari kita perhatikan ayat yang ke-21, saudara. Di dalam ayat ke-21 ini, Allah tidak menerima daun pohon ara yang mereka buat jawat. Tapi Allah justru membuat pakaian yang baru dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Ini berarti apa yang dilakukan manusia untuk menutupi ketelanjangannya, dan waktu mereka sadar ketelanjangannya, itu kan dosa. Sehingga perbuatan manusia tidak diterima oleh Allah untuk bisa menutupi dosanya. Tetapi ada perbuatan daripada Tuhan Allah yang akan dilakukan untuk bisa menutupi dosa. Dan saudara tahu, ketika ada binatang yang diambil kulitnya untuk menjadi pakaian bagi manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu, tentu binatang itu dibunuh. Ada darah yang dicurahkan. Dan ini sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 yang mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, disinilah kita jumpai bahwa Allah di dalam hikmat bijaksananya tidak memusnahkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi punya cara untuk memulihkan kondisi manusia yang berdosa itu menjadi ciptaan yang baru hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi perbuatan manusia, usaha manusia, segala yang dilakukan manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikan dosanya selain yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri, yaitu di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kita melihat dari sini, dari catatan Alkitab yang kita pelajari sekarang, kita dapat mengerti hal yang pertama. Kalau pertanyaan, penyakit dari Tuhankah? Saya akan menjawab bahwa penyakit bukan berasal dari Tuhan, melainkan akibat dari dosa yang pertama. Nah, saudara, dosa pertama ini membuat penyakit itu bisa muncul di dalam kehidupan manusia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa alam ini juga berubah. Ada mutasi genetika, bahkan ada proses degeneratif atau proses menjadi tua yang dialami oleh manusia. Dan itulah yang menyebabkan kepada kematian jasmani. Nah, saudara, orang yang percaya kepada Kristus memang telah dipulihkan, menjadi ciptaan yang baru, tetapi konsekuensi atau akibat dosa yang pertama itu tidak otomatis menjadi hilang. Manusia yang sudah diselamatkan di dalam Kristus pun dapat mengalami sakit penyakit. Bukan berarti manusia di dalam Tuhan Yesus tidak mungkin mengalami sakit. Itu bukan yang Alkitab beritahukan kepada kita. Tetapi justru, saudara, penyakit dan kematian itu sebenarnya merupakan bagian dari kutuk yang ditimpakan kepada umat manusia karena dosa Adam, atau dosa yang pertama, atau biasa sering disebut dengan istilah dosa asal. Nah, saudara, dosa asal itulah yang mengakibatkan sakit penyakit. Jadi, saudara, hari ini kita harus menolak kalau kita menganggap penyakit itu datangnya dari Tuhan.
Atau kalau kita juga menganggap penyakit itu datangnya dari setan, mungkin itu bisa, karena setan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Tapi di dalam kenyataannya, itu semua adalah akibat dosa asal, dosa yang pertama. Lalu kemudian saudara kita melihat apa yang Alkitab catat selanjutnya kepada kita dengan penyakit ini. Kalau betul penyakit itu bukan berasal dari Tuhan, loh kok bisa ada? Kenapa Tuhan tidak menyingkirkannya? Bukankah Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih? Kok dia membiarkan anak-anaknya mengalami sakit penyakit? Nah, kita cermati, saudara. Kalau kita teliti Alkitab secara keseluruhan, kita jumpai bahwa Tuhan bisa memakai penyakit untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Tapi hal ini pun kita dapati adalah setelah manusia itu jatuh dalam dosa, ada mutasi genetika, muncul sakit penyakit, muncul kesulitan, muncul penderitaan yang harus dialami manusia, bahkan sampai kepada kematian jasmani. Nah, saudara, Tuhan bisa memakai penyakit untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Nah, kita dapati sebenarnya dalam Perjanjian Lama sangat banyak sekali. Misalnya, Miriam itu kena kusta akibat murka Tuhan karena Miriam berontak kepada Musa. Tercatat di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Saudara bisa nanti mencatat, memperhatikannya. Kemudian saudara, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 di mana Tuhan menyatakan tentang berkat dan kutuk, maka di bagian kutuk kita mendapati bahwa kutuk itu bisa berupa penyakit, baik itu penyakit sampar, batuk kering, demam, sakit radang. Ini kita dapati di dalam Ulangan pasal 28 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian kita juga melihat di dalam Ulangan yang ke-28 ini, khususnya ayat 58 sampai dengan 61. Di situ juga kita jumpai Allah memberikan penyakit bagi mereka yang tidak taat atau yang tidak takut akan Tuhan, itu bisa ditimpa oleh sakit penyakit. Itulah sebabnya penyakit itu bisa dipakai Allah untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Masih banyak lagi saudara contoh-contoh, misalnya saja ketika Daud itu melakukan sensus penduduk, maka Allah menimpakan kepada Israel penyakit sampar dan itu menewaskan 70.000 orang. Di dalam 1 Tawari pasal yang ke-21 ayat 14 kita jumpai seperti itu. Hukuman Tuhan juga datang kepada Yoram, Raja Yehuda, yang ketika menjadi raja, dia membunuh semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel, serta mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Maka Tuhan mendatangkan penyakit usus yang dahsyat kepadanya. Dilihat sekali lagi, hukuman Tuhan bisa berupa sakit penyakit. Raja Usia pun mengalami penyakit kusta karena dia membakar ukupan yang bukan menjadi wewenangnya. 2 Tawari pasal yang ke-26 mencatat itu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah ada penyakit yang memang merupakan hukuman Tuhan atas orang-orang yang berbuat dosa? Nah, saya ingin berkata kepada saudara, kalau saya cermati penyakit yang hari-hari ini yang kita temui, mungkin saya bisa mengatakan penyakit berdasarkan hukuman Tuhan kepada orang yang berbuat dosa, yaitu penyakit kelamin. Misalnya sifilis yang telah terjadi wabah beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Dan mungkin yang masih ada sampai hari ini. Sifilis masih juga ada, saudara, tapi mungkin jumlahnya sudah kurang. Yang lebih besar adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, yaitu AIDS. Nah, ini terjadi, saudara, bagi orang-orang yang punya hubungan seks yang tidak beres. Orang-orang homoseks misalnya, yang melakukan perbuatan berdosa, maka Allah menghukumnya dengan sakit penyakit. Betul, saudara mungkin berkata bahwa ada orang yang terkena AIDS atau terjangkit virus HIV itu bukan karena dosanya. Bisa, saudara. Tapi mungkin dosa suaminya yang tidak beres, istri akhirnya terkena. Atau, saudara, ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan mengandung virus HIV. Itu bisa masuk ke dalam tubuh. Tetapi penyakit ini sebenarnya, keberadaannya, bagi saya, itu Tuhan memakai penyakit ini untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Nah, selanjutnya, saudara, dari catatan-catatan Alkitab, kita juga mendapati bahwa penyakit bisa dipakai Tuhan untuk menguji iman orang percaya.
Ada beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab kita hari kalau kita cermati, kita baca. Misalnya saja penyakit yang Tuhan izinkan terjadi kepada Ayub. Kita tahu bukan saudara, Ayub itu mengalami bukan hanya kematian anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, tetapi juga dia mengalami apa yang disebut penyakit barah yang begitu parah dari telapak kaki sampai kepada kepalanya. Saudara bisa lihat itu di dalam Ayub pasal yang kedua. Karena pertama kali iblis datang pada Tuhan setelah dia berjalan mengelilingi bumi ini untuk mencari orang yang bisa diterkam olehnya. Tuhan bertanya kepadanya, lihat hambaku Ayub yang begitu saleh. Iblis bilang, karena engkau berkati dia dengan anak, dengan kekayaan. Tuhan bilang, silakan ambil. Itu pasal yang pertama. Kemudian pasal yang kedua, iblis juga datang menghadap Tuhan. Tuhan tanya, coba kamu lihat hambaku yang saleh itu. Iblis pun mengajukan hal yang bagi dia itu bisa membuat Ayub menyangkal Tuhan. Yaitu karena dia masih sehat. Tuhan pun mengizinkan iblis menyerangnya dengan barah yang begitu dahsyat. Barah yang luar biasa gatalnya sehingga Ayub harus menggaru dengan beling. Bahkan istrinya juga meminta Ayub untuk menyangkal Tuhan dan matilah. Tapi di sini kita menyaksikan Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Sekalipun kita tahu di dalam kitab Ayub ada pergumulan-pergumulan yang terjadi di mana Ayub sampai mengutuk hari kelahirannya. Tetapi sekali lagi, Ayub tidak sampai menyangkal Allah. Bahkan di akhir dari kitab Ayub, Ayub berbicara bahwa dulu itu dia hanya tahu Allah dari kata orang. Tapi sekarang ketika dia mengalami semua peristiwa ini, dia ketemu muka dengan Allah itu. Luar biasa, saudaraku. Bahkan kalau kita lihat contoh yang lain, yaitu Raja Hizkia. Ketika Hizkia jatuh sakit, lalu Nabi Yesaya datang. Hizkia diberitahu dia akan mati saat itu. Tapi Hizkia memohon supaya dia diperpanjang usia. Tuhan menjawab permintaan Hizkia. Tuhan tambahkan usianya 15 tahun lagi. Nah, kita lihat di dalam perjalanan hidup Hizkia. Ternyata Hizkia, di dalam tambahan tahunnya, dia justru tidak melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia gagal di dalam ujian imannya. Nah, yang menarik, saudara, mungkin hari ini banyak orang bertanya, kenapa ada banyak anak-anak Tuhan terserang COVID-19 sampai meninggal dunia? Bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan pun mengalami sakit penyakit dan meninggal dunia. Nah, di dalam 2 Tawari, pasal yang ke-13, kita dapati ada Nabi Elisa, itu menderita sakit yang Alkitab katakan menyebabkan kematiannya, saudaraku. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam ujian iman kepada orang percaya ini, Elisa, kalau kita lihat, Elisa itu adalah hamba daripada Elia. Dia bahkan meminta kuasa 2 kali lipat daripada Elia, minta rohnya itu. Dan kita tahu Elisa ini melayani Tuhan itu kurang lebih 50-an tahun. Dengan begitu setia. Tapi toh dia juga mengalami sakit penyakit yang mengakibatkan kematian, saudara. Dan kita lihat, saudara, Elisa ini bukan hanya menyembuhkan Naaman yang sakit kusta, tapi juga membangkitkan anak laki-laki perempuan Sunam. Dia bisa mengatakan bahwa nanti perempuan Sunam akan punya anak. Lalu anak itu ketika tumbuh menjadi agak besar, ternyata meninggal dunia, mati. Tetapi Elisa datang membangkitkan anak itu. Bahkan kalau saudara baca di dalam 2 raja-raja khususnya, saudara, di dalam 2 raja-raja, saudara dapati bagaimana Elisa itu juga walaupun sudah mati, ketika tulang-tulangnya itu terkena orang mati, bangkit, saudara. Tapi Elisa sendiri sakit dan mati. Nah, saudara, kalau saudara cermati di dalam 2 raja-raja pasal yang ke-13, saudara dapati bahwa di dalam sakit penyakit yang Elisa alami, dia tetap teguh di dalam imannya. Sungguh sesuai, keteguhan itu sesuai dengan apa yang tampak sepanjang masa pelayanannya. Sekalipun dia tidak menyangkal Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, sama sekali tidak.
tetapi dia tetap setia dengan iman yang teguh. Lalu di dalam perjanjian baru, saudara, kita pun mendapati ujian iman yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Alkitab mencatat, atau Paulus sendiri menuliskan bahwa di dalam dirinya ada utusan iblis, atau dia katakan duri dalam daging. Nah, saudara, banyak penafsir yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu merupakan penyakit yang dialami oleh Paulus. Tetapi saudara, Paulus mengatakan dia sudah berdoa 3 kali. Tuhan tidak melepaskan dia dari penyakit itu. Dan bahkan Tuhan beritahukan, justru di dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Bahkan Paulus menyimpulkan dengan penyakit yang dia derita itu tidak membuat dia menjadi tinggi hati, tapi dia tetap rendah hati melayani Tuhan. Oleh karena Tuhan memakai dia begitu luar biasa, agar supaya dia tidak menjadi sombong atau tinggi hati, Tuhan mengizinkan penyakit dia derita. Tetapi sekali lagi, itu menjadi ujian iman yang tidak membuat dia berhenti atau membuat dia kecewa, menyangkal Tuhan, dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Dia justru menjumpai jawaban Tuhan. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Nah, saudara, yang keempat, kita mengerti dari catatan Alkitab tentang penyakit. Tidak selalu penyakit itu karena dosa yang bersangkutan atau orang tuanya. Di mana kita dapati, saudara, salah satu contoh yang sangat jelas itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ada seorang buta sejak dari lahirnya. Ketika murid-murid ketemu dengan orang buta ini, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang tuanya atau dianya sendiri yang berdosa?" Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan orang tuanya, juga bukan orang ini, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Nah, saudara-saudara sekalian, hal inilah yang bisa kita simpulkan buat pemahaman kita secara komprehensif malam hari ini. Penyakit bukan berasal dari Tuhan, melainkan akibat dari dosa yang pertama atau dosa asal. Kemudian Tuhan itu bisa memakai penyakit untuk menghukum orang yang berbuat dosa dengan tujuan orang itu bertobat dari dosa-dosanya. Kemudian penyakit bisa dipakai Tuhan untuk menguji iman orang percaya, seperti yang dialami Ayub ataupun Rasul Paulus. Dan yang terakhir, tidak selalu penyakit itu karena dosa yang bersangkutan atau orang tuanya. Itulah sebabnya kita tidak mudah atau tidak serta-merta mengatakan, oh ini penyakitnya karena dosanya, oh ini penyakitnya karena dosa orang tuanya. Tidak demikian, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, penyakit yang dialami orang buta itu bukan karena dosa orang tuanya atau dosa dari dirinya sendiri. Nah, saudara, bagaimanapun kalau kita cermati, penyakit menimbulkan penderitaan dan dalam rangka menyingkapi penderitaan, maka seorang ateis, mantan ateis yang telah menjadi orang Kristen, seorang penulis, dan bukunya The Problem of Pain ini menjadi buku yang klasik, yaitu C.S. Lewis berkata, Allah itu berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara kepada kita dalam hati nurani kita, tetapi berteriak kepada kita dalam penderitaan kita. Penderitaan adalah pengeras suaranya untuk membangunkan dunia yang tuli. Nah, saudara, keberdosaan manusia seringkali membuat manusia itu tidak lagi memperhatikan ada Allah yang berdaulat. Dosa yang mencengkram hidup manusia seringkali membuat manusia itu tidak peduli kepada Allah. Bahkan dengan segala kemajuan teknologi hari ini, manusia begitu sombong. Manusia merasa dia bisa melakukan banyak hal dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Bisa merencanakan ini, bisa membuat itu dan ini. Tetapi hari ini, saudara, ketika adanya COVID-19, segala rencana itu kayaknya buyar. Kita pun mungkin punya rencana-rencana. Mau pergi kemana, mau jalan-jalan kemana, ini semua tidak dapat kita lakukan. Bahkan dengan segala kemajuan teknologi, orang bisa punya rencana, orang bisa punya prediksi, hitung-hitungan, dan lain sebagainya. Tetapi lupa, ada Allah yang berdaulat. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka kita baru sadar, ternyata ada Tuhan yang maha berdaulat. Tuhan yang terus memegang kendali.
Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji, Tuhan yang padanya kita bergantung, yang padanya kita menyerahkan kehidupan kita sekalian. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, penyakit bukan sesuatu yang akan berlangsung untuk selamanya. Tetapi surga adalah sesuatu yang abadi. Surga adalah satu tempat yang benar-benar ada, yang bahkan sekarang ini sedang dipersiapkan bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus, yaitu mereka yang siap pergi ke surga yang mulia. Maka hari ini, saudara, yang menjadi penekanan bagi saya, pada saudara-saudara sekalian, manusia memang sudah rusak. Alam juga rusak. Ada penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Tetapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus punya jaminan yang pasti akan hidup yang kekal. Bahkan selama kita masih hidup, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ada hal yang begitu indah yang kita dapati, yaitu satu persekutuan dengan Tuhan yang boleh dipulihkan. Di mana kita bisa menikmati hadiratnya, kita bisa bersukacita di dalamnya, dan kita juga bisa senantiasa bersyukur di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan izinkan mempunyai tujuan yang baik, karena Dia Allah yang baik. Saya kira hari ini sampai di sini saja apa yang bisa saya bagikan, dan apabila saudara punya pertanyaan, ini ada nomor WA atau chat di Zoom atau chat di YouTube, bisa saudara ajukan. Saya kembali kepada moderator Pak Ishak. Baik, terima kasih kepada Pendeta Richard yang telah membawakan seminar dengan baik. Saya berharap setiap kita dapat melihat keempat poin yang sangat penting yang sudah di-sharingkan. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi sekali lagi saya ingin mengulangnya, bahwa pertanyaan dapat diajukan secara lisan dan tulisan. Yang mengajukan pertanyaan secara tulisan dapat WA ke nomor yang sudah tertera di layar monitor Anda, yaitu 0816 602 2015, atau Anda bisa menggunakan fasilitas di chat box yang ada di aplikasi Zoom, atau Anda juga dapat menggunakan chat yang ada di YouTube. Kita akan berusaha untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema, dan kita harapkan itu dapat membantu setiap orang yang hadir pada hari ini untuk bisa mengerti lebih jauh penyakit apakah datang dari Tuhan atau tidak. Menurut pantauan kami bersyukur sekali ada 77 orang yang sempat terlihat di YouTube, dan ada sekitar 62 orang yang sempat tergabung di Zoom. Dengan kata lain, ada sekitar 139 orang. Ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik, kedua, kita juga bisa melihat bahwa pertanyaan dapat diajukan secara lisan dengan menggunakan fasilitas raise hand. Dan untuk fasilitas raise hand ini, maka kesempatan akan diberikan kepada yang bertanya terlebih dahulu atau yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Semua akan diatur sedemikian oleh moderator dan panitia. Jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesi tanya jawab ini akan berlangsung sampai pukul 8.30 atau sampai tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan terus masuk, sejauh ini sudah ada lebih kurang 3 pertanyaan yang terdaftar dan akan terus bertambah. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman lagi yang akan disampaikan oleh bidang 3. Oleh sebab itu, kepada Penatua Andi, kita persilakan sekali lagi untuk bisa menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Seperti itu, kita harapkan boleh menjadi berkat buat semua saudara-saudara yang lain. Pak Richard bisa tambahkan topik minggu depan? Ya, hari ini saya tidak fokus membahas COVID-19. Minggu depan saya akan bahas COVID-19 berkaitan dengan angka 666 yang biasa orang sebut itu angka antikristus. Apakah COVID-19 ini antikristus? Kita lihat minggu depan. Ya, itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Penatua Andi dan juga kepada Pendeta Richard buat pengumuman dari bidang 3. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang sudah mulai masuk. Yang pertama, kepada Pendeta Richard, ini pertanyaannya. Bagaimana dengan penyakit
yang bawaan lahir seperti lumpuh, buta. Apakah itu juga karena dosa, entah dosa orang tuanya seperti tadi yang sudah dijelaskan tidak ada kaitan, atau karena dosa dia sendiri, atau karena kenapa sih sebenarnya kok orang bisa lahir sudah mengalami penyakit seperti itu? Iya, sebagaimana tadi saya sudah singgung di dalam Yohanes pasal 9 itu jelas ya, ketika ada seorang buta yang buta dari lahirnya, memang tidak bisa sepenuhnya kita ngomong ini karena dosa orang tuanya atau dosa yang buta ini. Jadi di sana Tuhan mengatakan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang ingin menyatakan di sana. Atau dengan kata lain melalui sakit penyakit, sekalipun itu terjadi sejak dari lahir, itu Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, pekerjaan-pekerjaan melalui sakit penyakit itu kita tidak tahu. Tetapi saya juga akan berkata mungkin juga ya karena dosa, mungkin, tetapi tidak mutlak itu karena dosa. Oke? Itu jawabannya. Baik, terima kasih Pendeta Richard buat pertanyaannya. Semoga ini bisa menjawab kepada yang bertanya. Nah, saudara-saudara, ini juga ada pertanyaan yang masuk kepada saya yang bertanya sedemikian. Pak Pendeta, bagaimana caranya kita bisa membedakan penyakit berdasarkan keempat kriteria yang sudah diberikan itu? Misalnya saja, bagaimana kita bisa bedain ini penyakit karena ujian iman atau ini penyakit karena dosa? Itu gimana sih cara kita bisa tahu supaya kita tidak salah berespon kepada Tuhan? Ya, yang pertama, saudara, saya ingin mengatakan ketika seorang mengalami sakit penyakit, itu dia harus cermati bahwa ini memang alam sudah rusak, maka kemungkinan orang itu mengalami sakit penyakit ada, begitu ya. Orang percaya tidak akan terhindar dari sakit penyakit. Namun, ketika kita mencermati penyakit yang kita alami, ini adalah maksud Tuhan apa, begitu ya. Bisa saja memang kita harus mengakui dan mengakui dosa kita, mohon pengampunan. Itu yang pertama kita lakukan. Bagaimanapun juga, kita menyadari bahwa karena kerusakan total itu tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Maka kita perlu mengakui dosa kita mohon Tuhan mengampuni kita. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya kita juga melihat bahwa sebenarnya bagi anak-anak Tuhan ini ada ujian iman di dalamnya. Sehingga kita melaluinya tentu dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah Tuhan beri buat kita, akan menghibur kita, akan menguatkan kita, akan menolong kita melalui sakit penyakit yang memang Tuhan izinkan. Yang paling penting kita cermati bahwa tidak ada satupun di dunia ini bisa terjadi tanpa Allah yang berdaulat itu mengizinkannya. Dan Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, pasti punya maksud baik bagi kita. Ini Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Richard yang sudah menjawabnya dengan sangat baik. Semoga ini juga bisa sekali lagi memberikan pemahaman baru, kesadaran baru buat yang bertanya, dan ini bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Pak Pendeta Richard, ini mau nanya nih, ada cerita kan bukan karena dosa orang tua atau dosa dia, tapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Boleh nggak kalau begitu kita berpikir, Tuhan dong yang jadi I.O. atas penyakitnya orang ini? Mungkin ini problem of evils ya, Pendeta Richard. Mungkin coba dijawab, Pendeta. Ya, saudara, penyakit itu tidak langsung datang dari Tuhan. Tidak secara langsung, ya, bukan Tuhan yang menciptakan. Tadi saya katakan Tuhan bisa pakai penyakit untuk menegur dosa. Tuhan bisa pakai penyakit untuk menguji iman. Tetapi saudara, kalau kita mencermati dalam semua kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang terjadi tanpa Allah mengizinkan. Maka itu saya bisa berkata begini, penyakit itu bukan diciptakan langsung oleh Allah. Tetapi di dalam kedaulatannya, Allah mengizinkannya. Misalnya begini, contoh ya tentang Ayub. Sebenarnya penyakit Ayub dari siapa? Dari setan, bukan?
Tetapi kenapa setan bisa memberikan penyakit itu? Bukankah Allah yang menentang dia, kan? Maka saudara, kalau kita melihat di dalam pencobaan yang datang dari setan, maka di dalamnya juga Allah bekerja memakainya untuk menguji iman orang percaya. Dua hal ini bisa berjalan. Tetapi nanti yang mengalami kemenangan adalah apa yang menjadi rencana Allah. Iblis dengan segala rencananya, iblis dengan segala maksud jahatnya, iblis dengan tipu muslihatnya, tidak akan pernah mampu mengalahkan Allah yang berkuasa. Yaitu jawaban yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih Pendeta Richard. Dan sambil kita menunggu, sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa pertanyaan dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Yang lisan Anda bisa menggunakan fasilitas raise hand, dan bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan penyakit dari sisi kekristenan, Anda boleh bertanya di sini dengan menggunakan via tulisan juga, WA ke nomor yang telah tertera, atau chat di kotak Zoom, atau juga chat di YouTube. Dan kita akan coba untuk bisa menyaring setiap pertanyaan yang ada untuk bisa memberikan hal yang terbaik buat setiap kita. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Pak Pendeta, mengapa kalau orang sakit sudah berdoa bahkan berbulan-bulan, kok Tuhan tidak kasih kesembuhan? Kenapa ya Pak Pendeta? Ya, sebagaimana yang tadi saya sudah memberi contoh, saudara ya, misalnya Elisa, itu melayani Tuhan dengan setia. Kalau dihitung-hitung, sekitar 55 tahun dia dengan setia melayani Tuhan. Harusnya kan dia tidak sakit. Ya kan? Tetapi ternyata Elisa juga mengalami sakit penyakit dan yang mengakibatkan kematian bagi dirinya. Padahal selama pelayanannya dia melakukan mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang mati, tapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Tapi kenyataannya dalam hidupnya, dia pun tidak bisa melawan sakit penyakit yang Tuhan izinkan dan yang menjadi cara Tuhan untuk membawa dia pulang ke surga, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nah, disinilah kita menjumpai sebuah misteri yang tidak bisa kita jelaskan dengan pasti dan mutlak apa yang harus kita cermati di dalam sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi bagi diri kita. Itu jawabannya. Baik. Terima kasih kepada Pendeta Richard. Ini kayaknya seru ya, pertanyaan masuk lagi di Pendeta Richard. Ada lagi yang bertanya seperti ini. Pak Pendeta, kita semua tahu kalau anak-anak Tuhan sejati itu pasti tahu bahwa penyakit itu bukan berasal dari Tuhan, gitu ya. Hanya masalahnya kenapa ada begitu banyak orang-orang atau manusia-manusia itu yang menyalahkan Tuhan, atau ini kenapa sih Tuhan begitu? Mungkin ini seperti sebuah pernyataan gitu ya, Pak Richard ya, Pendeta, gimana pendapat Bapak untuk hal ini? Kenapa sih banyak orang yang menyalahkan Tuhan, terutama orang-orang Kristen yang sudah tahu, tapi tetap menyalahkan Tuhan? Ya, saya kira ada banyak orang Kristen yang tidak mau belajar Alkitab dengan baik dan benar, memiliki pemahaman yang komprehensif, khususnya pengenalan akan Allah. Doktrin daripada Allah itu memang kita perlu miliki. Dan dengan doktrin-doktrin yang benar, itu membuat kita untuk bagaimana bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Seringkali aplikasi hidup kita atau praktika yang kita jalankan itu menjadi keliru oleh karena pemahaman kita terhadap doktrin-doktrin yang alkitabiah itu juga keliru. Begitu. Jadi misalnya orang bahkan berani berkata bahwa karena anak Tuhan tidak akan mengalami sakit penyakit. Atau karena anak Tuhan kalau sakit doa pasti sembuh. Tidak juga. Buktinya tadi Elisa tidak sembuh. Rasul Paulus pun 3 kali berdoa tidak sembuh. Jadi ada banyak hal sebenarnya di tengah-tengah dunia ini yang perlu kita pahami, tidak bisa kita mutlakkan dengan pemahaman kita yang terbatas. Karena Allah itu Allah yang luar biasa. Allah yang melampaui akal pikiran kita, sehingga kita tidak mampu memikirkan pikirannya. Kalau kita mampu memikirkan pikiran Allah, atau segala sesuatu bisa kita jelasin secara sempurna, maka kita yang menjadi Allah, bukan dia yang menjadi Allah, yang harus kita menaklukkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dia
mempersembahkan segala kemuliaan bagi dirinya. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin memang betul setiap orang percaya mungkin mereka akan bertanya-tanya ya di dalam situasi yang sulit, tetapi benar bahwa pengetahuan akan kebenaran firman akan menolong kita untuk memahami bahwa Allah pasti punya rencana yang baik. Baik, kita masuk lagi, ini ada sebuah pertanyaan praktis ini Pak Pendeta yang nanyanya begini. Apakah yang harus kita lakukan ketika sakit ini? Kalau misalnya itu adalah datangnya atas izin Tuhan, berobat ke dokter boleh nggak? Atau kita hanya cukup berdoa, berharap, percaya saja sama Tuhan? Ya, saudara sekalian, sebenarnya doa itu sangat penting, ya. Tetapi ketika kita sakit, lalu kita bilang ya udah nggak usah doa, hanya beriman, kita doa, nggak usah ke dokter, hanya beriman kita berdoa, Tuhan pasti menyembuhkan. Ada peristiwa-peristiwa tertentu mungkin itu bisa terjadi. Tetapi sebenarnya Tuhan pun mengizinkan ada perkembangan atau ada kemajuan dalam dunia kedokteran. Contoh di Alkitab, misalnya saudara, ketika Timotius, ya kita lihat ini ya, sekali lagi kita cermati supaya kita punya pemahaman yang komprehensif. Bukankah Paulus itu pembuat mujizat? Bukankah Paulus itu pernah membangkitkan Tikhikus yang waktu Paulus Kopa jatuh dan mati? Paulus melakukan banyak mujizat. Tetapi kita dapati bahwa ketika Timotius, anak rohaninya, mengalami gangguan, dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus justru menganjurkan jangan cuma minum air saja, tapi minum juga sedikit anggur karena gangguan pencernaanmu. Maka di sini kita cermati sebenarnya Paulus memberikan ada obat yang melalui anggur yang dia minum untuk mengobati gangguan pencernaan yang dia alami. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri pernah berbicara ya, kalau kita cermati Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas seorang tabib. Dan di dalam Lukas pasal 5 ayat 31 itu jelas sekali dikatakan bahwa orang sehat tidak membutuhkan tabib. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Sehingga demikian ada pun yang disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa orang sakit itu perlu dokter. Orang sakit itu perlu pengobatan, saudara. Yaitu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pendeta Richard. Sambil kita terus menunggu pertanyaan yang masuk, saya masih ada menyimpan 2 pertanyaan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan bahwa sekali lagi pembinaan minggu depan akan berkaitan dengan penyakit terutama COVID-19 dengan Antikristus 666. Kami sangat menghimbau setiap rekan-rekan yang hadir hari ini, kita mencatat ada angka yang sangat baik, 100-an orang ke atas untuk bisa bergabung bersama, untuk bisa mengikuti bersama-sama. Bahkan Anda bisa mengajak rekan-rekan yang mungkin bergumul akan hal ini untuk bergabung bersama dengan kami. Kami masih membukakan sesi tanya-jawab sampai pukul 8.30, masih ada waktu buat setiap kita yang ingin bertanya, bisa segera mengirimkan ke dalam chat box, atau bagi Anda yang ingin bertanya via WA, bisa mengirimkan ke nomor yang sudah ada di monitor, dan bagi Anda yang ingin mengirimkannya di dalam komen YouTube juga bisa, kita akan coba bacakan. Untuk pertanyaan yang mirip tidak akan dibacakan, meskipun pengirim dari 2 orang yang berbeda. Kita juga mengumumkan bahwa setiap hari Minggu kita ada ibadah bersama-sama. Anda bisa mengunjungi situs kami di YouTube channel, dan Anda bisa mengetikkan kata kunci Kak Ingkong, dan Anda bisa mengikuti ibadah kami pada pukul 9.30 untuk bahasa, dan pada pukul 5 sore untuk Mandarin. Kita juga memiliki Instagram, ada berbagai project yang kita adakan bersama. Jikalau Anda tidak keberatan, Anda bisa mensubscribe GKI Kak Ingkong BDG. Itu adalah sebuah akun Instagram Live yang akun Instagram official yang dimiliki oleh Gereja Kak Ingkong. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Pendeta Richard, ini ada pertanyaan praktis lagi. Karena ini praktis, mungkin kalau dianggap tidak sesuai boleh tidak dijawab, atau boleh juga dijawab kalau misalnya dianggap berkaitan dengan konteks. Pak Pendeta mau bertanya, berdoa untuk kesembuhan secara rutin, secara berulang, atau secara sungguh-sungguh, apakah itu termasuk kita memaksakan kehendak pribadi kepada Allah seandainya kalau itu adalah kehendak Allah kita untuk sakit? Saya ulangi sekali lagi, mungkin kalimatnya agak rada aneh gitu ya. Berdoa untuk kesembuhan dengan rutin, dengan berulang. Nah, apakah itu memaksakan kehendak pribadi kepada Allah jikalau Allah memang menghendaki kita sakit? Seperti itu.
Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tekun berdoa. Ya, tekun itu berarti bukan doanya bertele-tele, tetapi tekun itu berarti kita boleh berulang kali kita mendoakan satu hal. Misalnya kalau sakit, kita doa untuk kesembuhan, boleh. Nggak ada larangan. Apapun yang kita minta, silakan. Tetapi, saudara, kehendak Tuhan yang harus terjadi. Itulah yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam doanya di Taman Getsemani. Ketika Tuhan menghadapi penderitaan cawan yang pahit, dia ingin itu lalu daripadanya. Tetapi bukan kehendaknya yang terjadi, tapi kehendak Bapa di surga. Nah, doa kita boleh kita lakukan dengan tekun. Berulang-ulang kita doakan untuk satu permohonan yang kita butuhkan. Dan kita serahkan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendaknya. Dan jawaban Tuhan itu bisa macam-macam. Dia bisa menjawab tidak, oleh karena memang itu tidak baik buat kita. Dia juga bisa menjawab nanti, sebagai sebuah ujian terhadap iman kita, terhadap ketekunan kita di dalam doa. Tapi dia juga bisa menjawab iya, yang langsung dia kabulkan kepada kita. Tapi mungkin juga dia bisa memberikan satu hal, ada perubahan dulu di dalam diri kita, baru dia mengabulkan doa kita. Nah, ini semua hal yang kita lakukan itu, sekali lagi itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita waktu berdoa, kita doa dan kita mulai mengerti ini doa ini sesuatu yang Tuhan akan kabulkan, atau malah Tuhan akan mengatakan kepada kita ada satu impresi atau satu rasa yang Roh Kudus beri dalam hati kita. Oh, kelihatannya Tuhan tidak akan mengabulkan ini. Ya udah, kita berhenti berdoa. Tapi selama impresi seperti itu tidak terjadi, silakan saja kita berdoa. Nanti sampai saatnya ketika penyakit itu tidak sembuh, oh kita tahu Tuhan tidak menghendaki menyembuhkan kita. Atau Tuhan tidak menghendaki menyembuhkan orang-orang yang kita kasihi. Ketika orang itu sampai pada satu titik, akhirnya meninggal dunia. Dan disitulah kita mendapati bahwa, oh ternyata Tuhan mau membawa pulang saudara kekasih kita itu ke surga yang mulia. Bukankah itu begitu jauh lebih indah dibandingkan terus di dunia yang penuh dengan penderitaan. Nah, sekali lagi, memaksa Tuhan atau tidak memaksa Tuhan sebenarnya setiap kita yang tahu ya. Kalau kita punya permohonan kepada Tuhan, sudah tekun kita doakan, lalu kemudian Tuhan tidak mengabulkan, kita menjadi kecewa, maka kita paksa Tuhan. Tapi ketika kita tekun berdoa, lalu kemudian Tuhan tidak mengabulkan kepada kita, toh kita terima, karena kita memang penuh penyerahan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita percaya itu yang terbaik. Maka kita dengan lapang hati menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, itu yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih Pendeta. Berarti kalau saya boleh simpulkan, kalau kita berdoa, kita boleh minta apa saja kepada Tuhan kita terus secara rutin, tetapi ketika kita menerima jawaban doa, kita harus percaya pada kedaulatan Allah, ada kebaikan yang Tuhan ingin berikan buat kita. Begitu ya Pak Pendeta ya? Iya, baik. Itu saya punya, ya terima kasih. Saya punya satu pertanyaan terakhir ini Pak Pendeta, kalau tidak ada lagi yang masuk, ini soalnya di Zoom sudah tidak ada, YouTube sudah tidak ada, raise hand juga sudah tidak ada. Ini pertanyaannya agak sedikit menarik. Pertanyaannya begini Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana kalau ini dikaitkan dengan, maaf, santet, ilmu hitam, guna-guna? Apakah penyakit bisa datang dari ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya ada atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang sudah percaya Tuhan bisa kena penyakit gara-gara santet, guna-guna, atau ilmu hitam? Iya. Saudara, Alkitab itu mencatat bahwa ada kuasa kegelapan. Alkitab tidak menghindari hal itu. Dan kuasa kegelapan itu bisa membuat orang lain itu mengalami penderitaan. Bisa mengalami juga sakit penyakit. Saya tidak menyangkali hal itu. Tetapi persoalannya apakah itu bisa terjadi pada diri anak-anak Tuhan? Inilah yang perlu kita cermati. Nah, saudara, jikalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat khususnya, ya surat Yohanes yang pertama,
pasal yang keempat. Ayat 4 jelas sekali berkata kepada kita, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita tahu iblis, setan, dengan malaikat-malaikatnya itu adalah roh jahat. Bisa melakukan satu rencana jahat dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya, yang sungguh-sungguh sudah terima Kristus, ya saya akan katakan ini, yang sungguh-sungguh terima Kristus, bukan yang sungguh-sungguh, yang cuman sekedar ke gereja. Ya sekali lagi, yang sungguh-sungguh terima Kristus, itu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar kuasanya. Sehingga kalau orang mau santet kita, orang mau jahat dengan kuasa-kuasa gelap, itu akan Tuhan lindungi kita. Kita nggak akan mengalami hal itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang lebih besar kuasanya daripada roh-roh jahat melalui santet ataupun guna-guna atau apa saja yang mau menyerang kehidupan kita. Ya, itu semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih kepada Pendeta Richard buat waktunya dan juga kemurahan hatinya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya percaya bahwa setiap pertanyaan yang sudah masuk ini juga berdasarkan pergumulan dari setiap orang yang ada dan bertanya, dan ini tentu saja bisa melegakan mereka dan mereka bisa belajar tentang sesuatu yang baru. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, maka kita akan menyudahi pertemuan kita pada hari ini. Kita berterima kasih sekali buat setiap rekan-rekan yang sudah berkumpul bersama dan kita bisa masuk ke dalam pembinaan ini bersama-sama. Di sini saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada Pendeta Richard yang telah membawakan pembinaan dengan sangat baik sekali. Buat setiap peserta yang ada, bolehkah Anda memberikan ungkapan terima kasih atau apresiasi dengan memberikan jempol atau tepuk tangan di reaksi, sehingga kita bisa memberikan semangat. Terima kasih buat setiap reaksi yang masuk. Kita bersyukur punya hamba Tuhan yang mau bersama-sama dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Diingatkan sekali lagi bahwa minggu depan pada pukul 7 malam, hari Jumat, kita akan kembali berkumpul di dalam pembinaan iman seperti ini, dan tema yang akan kita ambil adalah berkaitan dengan penyakit COVID-19 dan juga hubungannya dengan antikris. Apakah ada hubungan atau tidak? Yang selama ini kita mungkin bertanya-tanya atau mungkin kita pernah membaca artikel dan tulisan-tulisan di luar sana. Nah, kita akan bersama-sama belajar, kita akan temukan jawabannya bersama-sama di tempat ini. Mari kita sama-sama mengajak rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang juga bergumul untuk hal yang sama, kita bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Diingatkan sekali lagi untuk setiap yang sudah hadir, baik di channel YouTube ataupun di channel Instagram, kita bisa sama-sama belajar hal yang baik dan kita bisa men-sharingkan kepada yang lain. Dan jangan lupa untuk yang YouTube, tolong di lonceng, tolong di subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi baru terbaru dari kami. Anda juga bisa mengikuti Instagram kami di akun JKIM Kaimtong BDG. Di sana juga ada begitu banyak proyek-proyek dari Kaimtong yang kita rindu untuk bisa melayani setiap Anda secara holistik dan nama Tuhan dipermuliakan.